teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor Kecemasan Menghadapi UAS Saat Daring Mahasiswa IKOR B 2018. Dengan saya sendiri, Titin Seperna Tampu Bolon, NIM saya 6183210011, saya dari IKOR B 2018. Langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, banyak sekali halangan yang terjadi dalam proses belajar mengajar, sehingga banyak sekali media belajar yang dilakukan agar proses belajar mengajar dapat berjalan walau tak seefektif saat tatap muka. Pada bulan Maret 2020, lebih dari 800 juta siswa di dunia melakukan pembelajaran di rumah sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Indonesia membuat kebijakan terkait belajar di rumah dan juga sampai membatalkan ujian nasional 2020. Kebijakan tersebut ditetapkan Menteri Pendidikan dalam upaya memutus penyebar rantai COVID-19. Pembelajaran daring membutuhkan beberapa aplikasi-aplikasi melalui telepon pintar yang dirancang khusus untuk terpenuhnya sebagian dari kekurangan pengetahuan saat pendidikan sedang berjalan. Mulai dari aplikasi Zoom, Edmodo, Google Classroom, Google Meet, bahkan salah satu universitas negeri Medan, yaitu universitas saya, membuat sebuah rancangan, yaitu SIGDA, sistem pembelajaran daring yang dirancang khusus agar para mahasiswa Unimed antusias dalam menghadapi UAS. Akan tetapi, hari demi hari membuat sebagian bahkan seluruh mahasiswa dengan belajarnya daring ini semakin tidak efektif, sehingga ada beberapa mahasiswa yang mendapat akibat dari ketidaksiapan mereka dalam pembiasaan diri dalam pembelajaran daring tersebut, sehingga beberapa dari mahasiswa itu berpengaruh terhadap nilai ujian dan skor pada tiap latihan yang diberikan, khususnya pada ujian akhir semester yang cenderung lebih berpengaruh dan memiliki persentase nilai paling banyak dalam penentuan nilai skala di Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK. B. Fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah ada dua. Yang pertama, apa faktor yang mempengaruhi kecemasan mahasiswa IKOR B 2018 pada saat mengikuti ujian akhir semester saat daring, dan yang kedua, bagaimana hasil belajar mahasiswa saat ujian akhir semester secara daring. C. Rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu hal apa yang membuat mahasiswa IKOR B 2018 cemas dan khawatir terhadap UAS saat daring, dan bagaimana dampak cemas tersebut pada indeks prestasi kumulatif mereka, serta bagaimana solusi menghadapi cemas tersebut. D. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai masukan dan alternatif yang dapat mengurangi tingkat kecemasan dan rasa stres pada mahasiswa dalam proses belajar mengajar secara daring, khususnya saat ujian akhir semester saat daring. Manfaat praktis yang ada dalam penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak kepada mahasiswa maupun pengajar. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait penanggulangan rasa cemas dan stres saat mengikuti ujian secara daring pada masa COVID-19 dan seterusnya. Lanjut ke bab 2, kajian pustaka. A. Kecemasan. Pengertian kecemasan. Pada hakikatnya, kecemasan merupakan sebuah hal yang wajar dan pasti pernah dialami oleh seluruh manusia. Bahkan kecemasan dianggap sebagai salah satu bagian dari kehidupan manusia di sehari-harinya. Kecemasan adalah suatu perasaan yang sifatnya umum, di mana seseorang merasakan ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas atau wujudnya. Gejala kecemasan. Gejala kecemasan adalah gejala kecemasan memiliki karakteristik yang ditandai dengan munculnya perasaan takut dan kehati-hatian atau kewaspadaan yang tidak jelas akan sesuatu yang tidak menyenangkan. Rasa takut muncul jika terdapat ancaman yang jelas atau nyata, berasal dari lingkungan dan tidak menimbulkan konflik bagi individu. Sedangkan kecemasan muncul jika bahaya muncul dari diri sendiri, tidak jelas, atau menyebabkan konflik bagi individu. Faktor-faktor penyebab kecemasan ada 3. Yang pertama dari lingkungan, yang kedua emosi yang ditekan, dan yang ketiga sebab-sebab fisik. D. Pembelajaran daring.
Pembelajaran online atau daring merupakan salah satu langkah dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 khususnya dalam ranah pendidikan dan proses belajar mengajar baik di lingkungan sekolah maupun jenjang universitas dan perguruan tinggi. Daring atau dalam jaringan merupakan makna terhubung dalam jaringan komputer. Menurut Tom, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi multimedia, video, kelas online, teks virtual, animasi, pesan suara, email, telepon konvensi, video streaming online, dan lain-lainnya. Awal mulai istilah e-learning dan munculnya istilah baru yang kita kenal dengan daring itu dimulai saat datangnya COVID-19. Pembelajaran daring dapat diartikan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya menggunakan jaringan internet, intranet, dan extranet atau komputer yang terhubung langsung dengan cakupan yang luas. Berikut ini saya menyediakan beberapa contoh yang saya lakukan pada kelas IKOR B 2018 pada saat pembelajaran daring. Di sini ada screenshot video call kami saat melakukan pelajaran metodologi penelitian dengan kelas. Dan di samping sebelah saya lagi, di sini ada pembelajaran SIPDA yang dimana tugas-tugas kami dibuat di sana dan kami memberikan absen dan tugas-tugas berdasarkan dari perintah yang diberikan di SIPDA. Di sini saya juga memberikan sebuah proses hasil akhir penelitian dengan berbentuk seperti gambar. Di sini yang pertama ada kedatangan dari si COVID-19 itu. COVID-19 itu virus yang merusak semuanya, termasuk perputaran pendidikan di dunia. Setelah datangnya virus COVID-19, muncullah sebuah istilah daring, belajar di rumah, atau belajar dalam jaringan yang ditetapkan Menteri Pendidikan di seluruh dunia agar proses belajar mengajar tetap berlangsung walaupun tidak seefektif saat tatap muka. Setelah proses belajar daring ini dilakukan, beberapa ada yang puas dan ada yang tidak puas. Ada pembelajaran yang efektif dan ada pembelajaran yang tidak efektif. Dari pembelajaran yang tidak efektif, timbullah rasa cemas atau stres dari beberapa mahasiswa sehingga mereka berpikir bahwa kurangnya atau minimnya pengetahuan yang mereka dapat dari pembelajaran daring tersebut. Nah, hasil akhirnya adalah kecemasan dan stres saat mengikuti UAS atau ujian akhir semester yang dihadapi oleh beberapa mahasiswa. Itu adalah mengapa saya mengambil judul saya ini, yaitu analisis faktor kecemasan menghadapi UAS saat daring mahasiswa IKOR 2018. Kita masuk pada bab 3, metodologi penelitian. A. Jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif berdasarkan kepada metode yang digunakan, yaitu wawancara mendalam walaupun dalam bentuk virtual melalui video call atau video call. Mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecemasan mahasiswa IKOR B 2018 dalam menghadapi ujian akhir semester atau UAS saat daring dan juga hasil ujian akhir saat daring. B. Populasi dan sampel. Sampel atau populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa IKOR B 2018. Namun dalam penelitian ini kami memakai teknik sampling persuasif, yaitu dengan teknik penentuan populasi dengan kriteria yang akan diteliti oleh si peneliti. C. Variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu jenis variabel bebas atau independent variable, yaitu analisis faktor kecemasan menghadapi UAS saat dari mahasiswa IKOR B 2018. D. Prosedur pelaksanaan penelitian. Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK itulah yang kami pakai dalam penelitian ini, yang bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan, terutama faktor penyebab mahasiswa menjadi cemas saat tengah menghadapi UAS dan juga hasil akhir saat daring. Mencari solusi atau pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar sehingga menggantikan rasa cemas menjadi rasa penasaran saat mengikuti UAS saat daring maupun saat tidak daring. Lokasi dan waktu penelitian. Banyak sekali hambatan yang terjadi saat tengah dalam penelitian ini dikarenakan pandemi COVID-19 ini, sehingga pemerintah menyarankan untuk PSBB dan meliburkan seluruh universitas termasuk universitas saya, sehingga saya mengambil kebijakan dengan membuat penelitian atau hasil
penelitian dengan cara video call virtual bersama beberapa teman-teman. Yang terakhir ada F, analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang menyediakan data tekstual yang tidak terstruktur dengan baik dikarenakan mengandalkan dengan penuh pendapat secara pribadi oleh si sampel terkait dengan penelitian yang dikaji dari hasil wawancara. Baik teman-teman, tidak terasa ternyata saya sudah selesai membuat hasil dari proposal penelitian saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, lebih kurang saya ucapkan terima kasih.